Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan diberi semangat belajar meskipun secara daring. Perkenalkan, saya Muslihatul Aima, NIM 180210101094, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Masih pada bab relasi dan fungsi, sebelumnya kalian telah belajar memahami bentuk penyajian relasi dan bentuk penyajian fungsi. Sekarang, kita akan belajar memahami korespondensi satu-satu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca buku pegangan dan sumber referensi lain, peserta didik diharapkan mampu menganalisis korespondensi satu-satu dari relasi dan fungsi secara tepat. Tujuan yang kedua, setelah belajar dengan seksama tentang korespondensi satu-satu, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan relasi dan fungsi dengan konsep korespondensi secara tepat. Tujuan yang ketiga, setelah belajar menghubungkan relasi dan fungsi dengan konsep korespondensi satu-satu, peserta didik diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan korespondensi satu-satu secara tepat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kita akan memasuki materi. Apa sih itu korespondensi satu-satu? Agar kalian memahami pengertian tentang korespondensi satu-satu, perhatikan gambar di atas. Pada gambar terdapat deretan rumah di suatu daerah. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah lainnya. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor? Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor yang sama? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, relasi atau hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Masalah tersebut merupakan contoh dari korespondensi satu-satu dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita amati bentuk diagram panah pada gambar berikut. Yang pertama, gambar sebelah kanan merupakan contoh dari korespondensi satu-satu, dan gambar sebelah kiri bukan korespondensi satu-satu. Mengapa demikian? Karena terdapat anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Yang kedua, gambar sebelah kanan merupakan contoh korespondensi satu-satu dan gambar sebelah kiri bukan korespondensi satu-satu. Mengapa demikian? Karena terdapat anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Yang ketiga, gambar sebelah kanan merupakan contoh korespondensi satu-satu dan gambar sebelah kiri bukan korespondensi satu-satu. Mengapa demikian? Karena terdapat anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Yang keempat, gambar sebelah kanan merupakan contoh korespondensi satu-satu, dan gambar sebelah kiri bukan korespondensi satu-satu. Sekarang, silahkan kalian buat pertanyaan dengan kata kunci yang pertama, korespondensi satu-satu. Kata kunci yang kedua, relasi. Dan kata kunci yang ketiga, fungsi. Contoh pertanyaan, bagaimana cara membedakan korespondensi satu-satu dengan bukan korespondensi satu-satu?
Untuk lebih memahami tentang korespondensi satu-satu, perhatikan uraian berikut. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota A, B, C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada gambar yang pertama, 1 dipasangkan dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Pada gambar yang kedua, 1 dipasangkan dengan A, 2 dengan C, dan 3 dengan B. Pada gambar yang ketiga, 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan A, dan 3 dipasangkan dengan C. Pada gambar yang keempat, 1 dipasangkan dengan C, 2 dipasangkan dengan B, dan 3 dipasangkan dengan A. Pada gambar yang kelima, 1 dipasangkan dengan C, 2 dipasangkan dengan A, dan 3 dipasangkan dengan B. Pada gambar yang keenam, 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan C, dan 3 dipasangkan dengan A. Berdasarkan uraian, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah sebanyak 6. Dari penjelasan sebelumnya, coba pusatkan perhatian kalian pada hal berikut. Yang pertama, apakah setiap anggota dari himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B? Yang kedua, apakah setiap anggota dari himpunan B dipasangkan dengan anggota himpunan A? Yang ketiga, berapa banyak anggota himpunan A yang dihubungkan dengan satu anggota himpunan B? Yang keempat, berapa banyak anggota himpunan B yang dihubungkan dengan satu anggota himpunan A? Dan yang kelima, simpulkan apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Sekarang, coba perhatikan diagram panah berikut. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan merupakan korespondensi satu-satu? Jika bukan, apakah diagram panah tersebut menunjukkan suatu fungsi? Sekarang, jelaskan perbedaan dan hubungan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Sekarang, kita akan masuk pada contoh soal. Misalkan, 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP 1 Rambi Puji adalah sebagai berikut. As'ari memiliki nomor induk 219. Thohir memiliki nomor induk 279. Taufik memiliki nomor induk 292. Erik memiliki nomor induk 258. Dan Zainul memiliki nomor induk 224. Jika dimisalkan himpunan A adalah siswa dan himpunan B adalah himpunan angka atau nomor induk, maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk dan relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Bagaimanakah bentuk diagram panah dari kedua relasi tersebut? Kedua relasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram panah sebagai berikut. Relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk, dan relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Perhatikan gambar. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan anggota B. Dengan demikian, relasi memiliki nomor induk
dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Amati bahwa setiap anggota B yang merupakan peta atau bayangan dari anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak, tidak terasa materi hari ini telah usai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tidak bosan, Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kata bijak hari ini, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan. Makin awal kamu memulai, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Hidup adalah tentang belajar. Jika kamu berhenti belajar, maka kamu mati. Jadi, yuk kita semangat belajar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.